belakangan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruwayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi Anda. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua malam hari ini dan salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI ND di program Zona Edukasi. Dengan topik malam hari ini yang sangat menarik tentunya, yaitu terkait dengan mengenal penyakit pneumonia dan cara pengobatannya. Malam hari ini di ujung telepon sudah bersama kita Dr. Yosef William Angliwarman SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Dr. William. Selamat malam Dunia. Apa kabar malam hari ini? Baik-baik, luar biasa, sehat. Bagaimana Dunia? Baik juga, luar biasa ya. Salam jumpa kembali lewat udara Pak Dokter. Terima kasih, selamat malam. Oke, kita berbincang kembali yang sangat menarik tentunya topik untuk pendengar semua mengetahui malam hari ini terkait dengan penyakit pneumonia. Dokter, bisa dijelaskan secara singkat, panjang juga boleh ya? Apa sih sebenarnya penyakit? Benar sekali ya. Apa sih sebenarnya penyakit pneumonia itu, Pak Dokter? Pneumonia ini adalah salah satu penyakit yang sebenarnya sudah sering ya, sampai kemarin tahun 2019 ingat yang COVID, itu kan kebanyakan penyebab sakit itu karena pneumonia. Jadi pneumonia sebenarnya adalah peradangan pada paru-paru. Nah itu kebanyakan itu disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Tapi juga bisa diakibatkan oleh zat-zat asing, misalkan akibat tersedak ataupun karena bahan-bahan racun yang tanpa sengaja minum dan masuk ke paru-paru. Dan bisa juga pada kondisi tertentu peradangan diakibat karena penyakit autoimun. Jadi ini paling berbahaya terutama pada anak kecil dan juga pada orang usia lanjut. Begitu juga pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, seperti pada penderita penyakit paru kronis, pada penderita yang gagal ginjal terutama menjalani cuci darah, ataupun juga pada penderita HIV yang mengidap HIV/AIDS. Nah, gejala pneumonia ini sebenarnya gampang, yaitu mudah dikenali. Pertama, adanya demam. Nah, paling sering demam atau badan lemas. Yang kedua adalah batuk. Dan yang ketiga adalah sesak nafas atau nafas cepat dan sulit. Jadi itu gejala yang paling sering terjadi pada orang dengan pneumonia. Nah, pneumonia ini terjadi akibat adanya infeksi di mana bakteri atau virus, karena ini yang paling sering ya, atau jamur, itu masuk ke saluran pernafasan kita. Baik melalui udara akibat orang bersin atau batuk depan kita, atau bisa juga karena terpapar dari tangan kita sendiri.
misalkan tangan kita jarang cuci, lalu terkena kuman, akhirnya saat kita megang hidung kita atau mulut kita masuk ke saluran pernafasan kita. Nah, akibatnya akan pada kondisi lanjut akan terjadi penumpukan cairan atau nanah. Makanya kadang-kadang pneumonia itu disebut juga dengan istilah paru-paru basah. Jadi itu kenapa orang bilang paru-paru basah atau pneumonia. Karena ada peradangan yang akibatnya akan menyebabkan cairan atau nanah dalam paru-paru. Kira-kira seperti itu dulu. Iya, Pak Dokter, kira-kira pneumonia ini termasuk penyakit yang menular dan cara kalau memang menular, cara penularannya itu seperti apa, Pak Dokter? Ya, ini pneumonia menular ya, kebanyakan menular, terutama jika penyebabnya bakteri, virus, dan jamur. Maka tadi saya bilang sampai menyebabkan lockdown pada saat COVID. Nah, itu karena adanya virus corona. Nah, pneumonia ini menular lewat udara atau airborne. Juga melalui percikan air liur atau droplet saat menderita pneumonia, batuk, bersin, ataupun berbicara. Juga bisa masuk ke dalam tubuh akibat tidak sengaja menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum bersih setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terpapar virus atau bakteri. Jadi itu penularannya, terutama melalui saluran nafas. Oke. Begitu. Baik, kita undang juga pendengar yang bergabung malam hari ini ya bersama kita di 0821 451 1957 dan juga di line WA di 0821 3878 8786. Dan pendengar ya kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik, selanjutnya ini seringkali gejala pneumonia ini mirip dengan flu biasa begitu Pak Dokter ya. Nah, kira-kira untuk masyarakat biasa ini cara membedakannya ini keduanya seperti apa? Sebenarnya pada kondisi orang sakit flu, influenza ya, pada kondisi jika daya tahan tubuh kita menurun atau terlambat pengobatan atau memang kita mempunyai penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit paru, nah itu akan berlanjut menjadi pneumonia. Sehingga awal-awal biasanya itu adalah batuk berdahak dan disertai demam, kadang disertai dengan nyeri dada. Pada kondisi lanjut akan menyebabkan terjadinya sesak nafas atau nafas yang cepat, batuk makin bertambah, dan kadang-kadang bisa disertai oleh darah. Pada kondisi makin berat akan timbul cairan dalam tubuh, dalam paru-paru, yang kita sebut ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, ataupun timbul namanya efusi pleura, cairan dalam rongga pleura. Jadi itu jika seseorang terkena flu dan tidak diobati, apalagi daya tahan tubuhnya memang tidak bagus, terutama pada anak-anak atau bayi, itu pasti akan berlanjut jadi pneumonia. Pneumonia, oke. Ya, dan ini Pak Dokter kita bacakan yang sudah bertanya nih lewat line WA dari Mira di Jalan Gatot Subroto. Selamat malam Pak Dokter William dan juga Kak penyiar. Selamat malam, Mira. Mira di Jalan Gatot Subroto. Mira. Iya. Okay. Ingin mau bertanya terkait dengan topik kita malam hari ini, apakah gejala bisa berbeda ya antara anak-anak dengan orang dewasa dan juga lansia Pak Dokter? Dan juga dari Risna di Jalan Altari Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter dan juga Kak penyiar. Salam jumpa lagi malam hari ini di Zona Edukasi. Nah, kira-kira apa saja penyebab utama pneumonia? Apakah hanya karena infeksi bakteri saja atau ada penyebab-penyebab lainnya? Terima kasih, selamat malam. Itu dua pertanyaan dari pendengar Pak Dokter. Silakan. Oke.
Baik, pertama untuk Mira, Dek Mm-mm. Mira. Jadi sebenarnya gejala umum itu tadi memang yang saya bilang, panas tinggi, batuk, dan sesak nafas. Mm-mm. Tapi pada anak-anak, terutama pada bayi atau anak yang kurang dari 2 tahun, Mm-mm. biasanya lebih sering adalah nafas yang berbunyi, Iya, iya. rewel daripada biasanya, malas makan atau menyusu, dan jarang buang air kecil atau popok tanpa kering, Mm-mm. dan pucat. Nah itu kita harus waspada, ini sudah ada infeksi nggak, pneumonia apa enggak. Apalagi kalau nafasnya mulai cepat, Mm-mm. atau denyut jantungnya cepat. Dan biasanya anak-anak sih masih ada demam. Mhm. Nah itu yang kadang-kadang membedakan juga dengan orang tua atau lansia yang di atas umur 60 tahun. Pada orang tua atau lansia di atas 60 tahun, kadang demam tuh nggak tinggi, Mhm. kayak semeng-semeng. Kadang disertai juga dengan penurunan nafsu makan. Iya. Batuk kadang-kadang ada, kadang tidak. Jadi kalau ada orang tua sudah lemas, malas makan, apalagi sudah lebih dari seminggu, Mhm. cepat capek, alangkah baiknya berobat. Meskipun batuknya kadang-kadang. Seperti gitu. Jadi gejalanya memang pada anak-anak dan orang lansia itu agak berbeda dibandingkan dengan anak-anak ataupun dewasa muda. Mhm. Nah, sementara penyebab memang paling sering yang tadi saya bilang, bakteri, virus, dan jamur. Mhm. Kalau bakteri paling sering tuh namanya Streptococcus pneumoniae. Mhm. Kalau virus tuh bisa virus influenza, contohnya yang terkenal tuh avian atau flu burung atau flu babi. Bisa juga karena virus corona yang kemarin-kemarin itu. Mhm. Nah, jamur juga bisa. Nah, selain itu, pada beberapa kondisi, kalau orang misalkan pada penderita stroke, terus keselak makanan, bisa juga menyebabkan pneumonia, kita namakan aspirasi pneumonia. Mhm. Atau orang yang tanpa sengaja minum minyak tanah atau percobaan bunuh diri, nah kita namakan chemical pneumonia. Mhm. Tapi yang paling penting ada namanya faktor resiko. Nah, kapan pneumonia ini lebih berisiko? Itu terjadi pada bayi atau anak di bawah 2 tahun. Lansia 65 tahun ke atas, pasien di rumah sakit, terutama yang menggunakan ventilator, penderita yang penyakit kronis, contohnya asma atau penyakit jantung, atau PPOK akibat biasanya rokok, Mhm. orang dengan gangguan menelan, terutama gangguan otak, seperti demensia, stroke, atau Parkinson, perokok, alkohol, narkoba, orang dengan daya tahan tubuh lemah seperti pasien yang menjalani cuci darah, Mhm. yang kemoterapi, penderita HIV/AIDS, atau nah ini yang paling penting dan sering di daerah NTT. Kalau gunakan steroid seperti Dexa dalam jangka panjang, Mhm. apalagi tanpa resep dokter, Mhm. gitu Ibu Nia, Iya. kira-kira. Ya, Pak Dokter William nih, kira-kira bagaimana sih proses pengobatan penyakit pneumonia ini yang dianjurkan secara medis ya? Apakah selalu harus menggunakan antibiotik begitu? Baik, tadi kan saya bilang pneumonia penyebabnya ada 2, yaitu paling sering bakteri, virus, dan jamur. Ya. Mhm. Nah, sebenarnya tergantung ini karena virus, bakteri, atau jamur. Nah, pengobatan kita biasanya yang pertama tentu simptomatik atau menghilangkan gejala seperti batuk, kalau dia obat batuk, atau kalau demam, atau nyeri kita kasih analgesik antipiretik seperti parastamol kayak gitu. Mhm. Tapi pengobatan yang terutama kalau memang karena bakteri kita berikan antibiotik. Mhm.
karena virus kita berikan antivirus, kalau jamur ya kita berikan jamur. Gitu. Nah, untuk membedakan, makanya seperti biasa, kalau seandainya ada gejala, batuk, apalagi sesak, batuk misalkan flu sudah lebih dari seminggu, jangan lupa ke dokter. Nanti dokternya yang menentukan apakah mau diberikan antibiotik, antivirus, atau jamur. Hanya biasanya kalau jamur itu biasanya karena pada penderita dengan daya tahan tubuh yang rendah, seperti penderita HIV, kemoterapi, atau pasien dengan cuci darah. Gitu. Iya, ini Pak Dokter kita bacakan kembali satu pendengar ya yang bergabung lewat line OWA di 082138788786 dari Andi di Jalan Durian. Selamat malam Pak Dokter dan juga Malam, Kak Nia. Ya, Andi di Jalan Durian mau bertanya kapan ya yang tepat nih menurut Pak Dokter bagi kami untuk memeriksakan diri ke dokter bila mengalami gejala seperti batuk, demam atau sesak napas, dan kira-kira seperti penyakit pneumonia ini apakah bisa disembuhkan dengan obat-obat tradisional? Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Dokter. Baik. Jadi jika seseorang sudah batuk, demam lebih dari 1 minggu, itu segera harus ke dokter terdekat. Apalagi dari awal sudah disertai dengan sesak nafas. Jadi jangan tunggu kondisinya berat. Jadi sesegera mungkin, karena sedini mungkin itu lebih baik daripada terlambat. Nah, pengobatan tradisional, ya sebenarnya pengobatan tradisional itu lebih sebagai complementary atau sebagai bantuan. Tetap yang terutama adalah obat dari dokter. Karena obat tradisional itu hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya ada yang lebih baik daripada kita pikir ke obat tradisional. Lebih baik kan kita mencegahnya, ya kan? Nah, pertama cara pencegahannya perkuat daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, konsumsi makanan sehat, olahraga rutin, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih, apalagi kalau keluar dari rumah, tidak merokok, kalau batuk bersin harus tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan, jangan minum alkohol, intinya rajin bersih. Dan kalau bisa jangan bersentuhan atau kontak langsung dengan orang yang sakit. Pakai masker juga bisa. Dan ada satu hal lagi, yaitu yang masih jarang menurut saya di sekarang itu adalah vaksinasi pneumonia. Ini bagus sebenarnya pada bayi yang kurang dari 2 tahun dan juga terutama pada orang dewasa yang berusia 50 tahun ke atas. Ada namanya vaksinasi pneumonia. Kalau pada orang dewasa biasanya diberikan 2 kali vaksin pada umur 50 tahun dan pada umur 60 tahun. Kira-kira gitu. Pak Dokter, ini apakah penyakit pneumonia ini bisa disembuhkan total ya Pak Dokter? Bisa ya? Bisa sembuh total jika datang dalam kondisi awal. Ya. Nah, kalau bisa sembuh total, yang kita takut adalah komplikasinya, di mana terjadi kerusakan pada paru-parunya atau pada organ lainnya. Karena ada namanya sepsis. Sepsis yaitu di mana kumannya sudah menyebar ke luar dari paru-paru, akhirnya dia berlanjut ke darah. Dia bisa ke otak, ke ginjal, ke jantung dan lain-lainnya. Jadi itu paling penting. Jangan tunggu terlambat. Intinya bisa disembuhkan begitu ya Pak Dokter ya, kalau cepat bisa. Ya. Pemulihannya cepat. Nah kira-kira Pak Dokter, kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah pneumonia baik secara individu ataupun dalam lingkungan keluarga? Itu tadi yang saya bilang, paling penting ya pertama tingkatkan daya tahan tubuh, istirahat, konsumsi makanan sehat, olahraga. Lalu yang kedua jaga kebersihan,
jaga kebersihan, cuci tangan, mandi segala macam, tidak merokok tentunya, Iya, benar. dan pakailah masker kalau lagi batuk atau bersin, Mhm. Oke. ya. Dan juga paling penting sebenarnya adalah ada namanya vaksinasi Iya. pneumonia. Oke. Hanya ini memang belum terlalu sering, belum digalakan. Mhm. Oke, baik. Ini terakhir Pak Dokter, kira-kira nih apa pesan Pak Dokter untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru dan juga waspada terhadap pneumonia ini? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya yang paling penting dan secara umum adalah pengetahuan kita bagaimana hidup sehat. Yang tadi yang seperti saya bilang, yaitu perkuat daya tahan tubuh dan jaga kebersihan, tidak merokok, tidak alkohol. Itu yang paling penting. Yang kedua, dan juga sangat penting, jika ada gejala pneumonia, terutama pada anak-anak atau orang lansia, orang tua, jangan menunggu kondisi sudah berat. Kalau sudah seminggu tidak ada perubahan atau 5 hari tidak ada perubahan, ke dokter lah, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jangan terlambat. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya malam hari ini bersama Prosatur Ende. Terima kasih. Luar Ya. biasa informasinya. Selalu sehat. Amin. Pak Dokter juga sehat ya. Amin, amin. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih. Salam sukses. Ya, selamat malam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetap jaga pola hidup sehat ya, rajin cuci tangan dan segera periksa ke dokter ya jika mengalami gejala yang mengarah ke pneumonia. Saya Nona Nia undur pamit ya dari ruang dengar Anda di program Zona Edukasi. Sampai jumpa di program Zona Edukasi edisi selanjutnya. Salam sehat. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Tahukah Anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas